Oke, kita lanjut ke ruangan yang satu lagi gitu ya. Kalau baru 2 ruangan tapi udah cukup nguras energi kita. Memang Sampai kameramen juga ya. karena memang di sini emang apa? Energinya emang cukup besar juga gitu ya. Semua si energinya itu. Dia boleh dijelasin coba kisah dia apa di sini? Di atas itu sampai atas, nggak bukan sampai atas, nggak sampai mana? Sampai ini jendela di bawahnya itu. Oh gitu. Itu sosoknya seperti apa tuh? Lagi sekarang kalau tadi sih hitam, sekarang tuh kayak perempuan, pakai pakaiannya yang segini. Oh, beda-beda. Beda loh. Emang lupa-lupa apa emang ganti sosok nih? Kayaknya beda deh. Beda. Kayaknya Sama. Berarti tadi balik ke sana gitu maksudnya. Ah, Sekarang di sini. Manipulasi. Nana mana? Gambarin ya? Gambar. Di sini Nana. Enggak. Sini. Ini gambarnya sini ditangkap kamera. Biar nggak salah paham. Oke. Nah, sudah digambar juga ternyata sosoknya yang barusan dijelaskan sama Kansa. Sosoknya seperti apa? Sini dong lihat. Gimana? Yang bisa juga. Ya. Nah, Ini kan ini. ya udah. Itu wow. Tangannya. Boleh dilihat? Pakai baju. Nah, Pakai baju nggak? rambutnya panjang. Nggak jelas. Hmm? Oke. Itu kayak kuku atau tangannya. Jadi So, Emang jarinya panjang ya. ya. Oke. Tapi itu banyak, itu jarinya apa? 5? Oh 5. Kirain banyak gitu. Kalau bilang penting. So, lucu aja. kayak nonton drama jadi tambahin. Nah, Nah, kayak gitu juga kali. nah, dan ini sosoknya seperti ini. Yang itu apa? Hah? Ini sosoknya ya. Yang tadi dijelaskan sama Kansa, Kansa lihat sosok ini dan Nanda pun ternyata sudah menggambar sosok ini gitu ya. Di saat kita jalan ke sini. Coba jelasin, Nanda. Dia sosoknya tinggi, agak kurus, tangannya panjang, sebab panjang. Rambutnya juga panjang banget, panjang banget rambutnya. Gimana ya? Badannya kurus ya. Dia cewek, sosoknya cewek. Cewek. Gak datang lagi ya? Iya, dua kali. Masa bisa menjelaskan nggak dia dari mana? Atau dari sini atau di luar sana yang main ke sini? Nah kebanyakan dari atas gitu ya. Itu yang menjadi teka-teki emang di atas ada apa ya? Kebanyakan dia tadi kan sosoknya tadi kan dia mengarahnya ke atas. Yang pertama kan ke atas juga. Terus yang di sini kan ke atas. Emang jadi teka-teki di atas ada apa gitu? Mungkin kayak mereka gitu. Nah, itu sih yang. Di sini main, kayaknya main doang. Apakah ada hubungannya sama sosok yang ular tadi? Gitu. Itu sih menjadi teka-teki kita gitu ya penelusuran kali ini. Kok kenapa sih sosok-sosok yang ada di ruangan sini mengarahnya ke situ gitu? Emang ada apa di situ gitu? Apakah ada betul dengan yang masyarakat sekitar di sini ceritakan bahwa ada sosok seperti ular gitu ya? Dan tadi pun yang pertama atau yang kedua yang menjelaskan bahwa si sosok ular itu adalah
penguasa di sini gitu. Harus bisa kita Iya. kalau mau tahu cerita dulu. Makanya kita nelusuran lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tempat ini mungkin kita mediasi karena Kang Alinya lagi memulihkan tenaga dulu, energi dulu gitu. Karena emang yang saya rasakan dua siapa tadi yang lewat ya? dua sosok yang tadi emang menguras tenaga gitu. Apalagi sama Kang Ali gitu yang masuknya sama saya juga yang pegangnya emang Kali-kali sama host ya. Hah? Yang masuk sama host. Enggak kan aku mau Boleh dong. enggak kan aku mau Boleh dicoba. aku mau bos gak mau lihat kamu Mau pasti gitu ya. oke mudah-mudahan di sini bisa mediasi dengan sosok yang di sini. Baru lagi. Barusan matanya melewat kayak yang digambar. Matanya gede. Tapi kayak cantik ya. Nah, begitulah. Tapi matanya gede. Matanya gede. Cantik-cantiknya kalau itu masuk sudah masuk. Assalamualaikum. Dengan siapa? Hah? Cara saya. Cara saya masuk ke Kang Ali. Sekarang saya kunaon? Kunaon sampai anak. Kunaon. Kunaon sampai anak. Detek usaha. Hah? Tentara Belanda Jepang gerombolan gerombolan tentara Iya, gerombolan. oh iya gerombolan Iya, gerombolan. selama dia ditekek kabur dia asli nak di kajian mana di dia kajian mana di dia kami sampai anak di mana ayat tuh di Pijen terang tuh di mana di Pijen apa di mana sampai anak Iya. iya buat sarang rencana tadi dia rencana gerombolan anak sih kita mau Sami ditetep. sami ente wastate sa Ali Yus. ampun ayo boleh diungkapkan tuh ayo boleh diungkapkan ayo boleh diungkapkan apunten ampura ya ayo boleh diungkapkan itu kami diungkapkan ya Pampura Kadayana tentunya rencana anak sampai itu jika itu kegiatan di dia teh Kapungkurna teh tempat gerombolan gitu ya markasnya di Paliman oh di dia markasnya teh kapan aku tentara di Bantai di dia nusanisna ayah salamat tuh kita sadayana di Bantai ya oh berarti di dia seueur anu bungkusnya teh di dia gitu oh jadi yuk tilas markas gerombolan ayo pada diungkapkan itu intinya tadi nyungkeun hapunten ya terus lakukan dosa apapun turun pisannya pas komunikasi terus nyampaikan
Kalau bisa dagangan, dulu deh. Wah, beli botol. Dengar sih katanya kayaknya kalau dari suaranya kayak suaranya umurnya udah agak lanjut, nggak kakek banget sih, tapi mungkin ada 60 ke bawah. Katanya kakinya dipotong, tapi barusan juga pas baru masuk saya merasa sedih banget gitu. Beda sih yang sekarang, tapi juga rasanya katanya dia tuh dari masih sama dari sana juga dari luar atas, tapi dia lebih global. Aku nggak terlalu dengar sih, tapi aku yang nyimaknya tadi berbulan dia omongan mungkin pekerja atau nggak tahu gimana, ada rasa bersalah yang teramat dalam dari dianya sampai kerasa banget perasaannya sampai sedih. Ya enggak. Ini pernah dipotong kan? Ya minta maaf masalahnya karena biasa sering ngelakuin kejahatan, terlalu sering ngelakuin kejahatan. Ya di sini banyak kan, tidak sendiri banyak teman-temannya juga karena emang markasnya di sini. Tapi nggak kegambar yang Gerombolan juga tadi itu, atau maksudnya gerombolan tadi itu teman-temannya tadi, maksudnya sama ngelakuin kejahatan apa sih? Ya biasanya kalau siang sih kayak masyarakat biasa ya, gabung sama masyarakat biasa. Tapi kalau malam biasanya langsung ke rumah ngambil apa gitu. Jadi bersalah banget. Sampai ya perasaannya kerasa banget, sedih sama rasa bersalah. Gimana kan? Masih minum kaki. Beliau tadi udah ceritain. Dikit. Dan Dia dapat penyiksaan kayaknya bukan yang pertama ya. Dari ditangkap terus disiksa dengan begitu, memberitahu lokasi. Tapi sebenarnya takutnya nggak di sini. Jadi kok memang gimana ya, lokasinya mungkin nyaman buat mereka. Tadi juga banyak luka sayat dan luka sebagainya, bekas-bekas penyiksaan darah seluruh. Lalu kakinya nggak ada sebelah, terus dia sebenarnya kayaknya menyesal gitu. Menyesal melakukan banyak hal dan dia mati dengan cara seperti itu. Dan kalau dilihat dia nggak disiksa begitu, dipakai, nggak tahu pakai apa, Bayang lah, nggak langsung dibunuh, disiksa dulu. terus dibiarin. Kan tadi katanya dia yang ngerasa bersalah karena dia udah pernah ngelakuin
kelihatan Betul. yang bisa dia siapa? Kayaknya tentara ya. Soalnya tadi pakai seragam gitu ya. Atau mungkin apa namanya? Dia super sakit. Soalnya setelah biasanya kalau udah masuk itu kan kalau di atas banyak betul-betul tangkap masukkan tangkap masukkan tangkap masukkan setelah semua keluarin semua eksekusi semua, ada yang pakai pistol, ada yang pakai golok, ada yang ditusuk, ada yang digorok dan sebagainya. Ngeri. Dan yang ini yang barusan dia kabur dan si tentara itu tahu dia kabur, kayaknya sengaja gitu dia kabur karena meninggalnya kehabisan darah kayaknya. Kan bukit ya, di atas sana bukit. Nah gitu ya. Dan kaki tadi kamu masih merasa sekarang tambah sama kaki. Jadi begini ya. Makasih yuk. Kayaknya langsung Kasih selanjutnya. dari selanjutnya. Makasihnya apa? Dan ini betul-betul apa kondisinya udah nggak layak harus dirobohkan. Nah, ini. Kebetulan di sini. Nah. Kayaknya ruangan terakhir kayaknya. Dan kondisinya katanya sama gempa. Gempa waktu apa? Yang dulu itu gempa atau semasa. Aduh. Waduh, masih capek nih. Langsung aja di luar ya. Kang Alif, ya, saya tuh ada pertanyaan dari tadi. Iya. Jadi setiap ada sosok yang masuk tuh, kenapa gitu ya dia menunjukkannya tuh dia dari atas. Gitu. Jadi bukan ada di sini. Jadi kenapa sih dari atas gitu? Emang ada apa sih di atas gitu ya? Kebetulan tadi dari narasumber dulunya itu bekas markas tentara. Bekas Awalnya tempat persembunyian gerombolan. Kemudian karena sering di tempat dijadikan tempat persembunyian gerombolan, ya. dan berinisiatif mungkin digunakanlah sebagai markas Gerombolan. ya. Terus dan sampai saat ini memang menjadi daya tarik dan kebanyakan sih dari luar gitu. Iya, dari luar. Penunggu di sini emang nggak kemana-mana, di situ aja ruang lingkupnya, cuma yang sering mengganggu dari luar. Cuman kalau yang ada di sini penunggu paling menunjukkan dirinya pada saat tertentu, pada amalan tertentu pula. Gitu. Berarti ada sangkut pautnya sosok yang tadi itu dengan penunggu sosok ular itu. Kayaknya kerajaan. Oh, jadi seperti ada kerajaan di atas itu gitu. Dan Di sini gerbangnya ada di bawah, oh di sebelah situ. dan lingkungan ini sebagai halaman depan gerbang. Oh, Dan setelah gerbang ada halaman lagi baru ke pantesan. Jadi yang tadi masuk tuh dia bilang kan main ke sini gitu. Main ke sini berarti memang di sini wilayah halamannya kerajaan yang di atas itu. Oh, gitu. Tadi juga rekan Chris banyak anak-anak kecil di atas tangga waktu lagi sudah. Gimana nih Kang Alif? Mau lanjut
menelusuri di atas apa kita season 2 nih? Kayaknya untuk ke atas kita season 2. Ya. Kita masih ada teka-teki ya di atas Iya, seperti betul. apa kerajaannya dan dulunya itu seperti apa kok bisa menjadi kerajaan dan juga kan dari sumber yang makhluk tadi yang masuk Ya. bilang bahwa di situ bekas pembantaian gerombolan Oh iya. gitu. Jadi korban-korban banyak di situ dan oke, karena kondisi kita capek, kondisi kita lelah, energi kita meskipun kita masuk 2 sosok ya. Tiga sosok emang energinya cukup besar di sini dan kita pun mengutamakan kesehatan, keselamatan buat kita gitu ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin di lain waktu kita untuk menelusuri di daerah atas tersebut gitu. Oke. Tapi bahaya nggak kalau ke atas kerajaan tuh pasti rame banget gitu. Ya kita minta izin dulu gitu. Karena kita nggak bermaksud untuk menuju Meng- kerajaan, Ah. tapi untuk menelusuri Sejarahnya seperti apa gitu ya. kejadian yang di atas. Sip. Dan katanya ada tubuh. Nah itu tunggu apa? Mungkin season nanti ya. Season nanti pokoknya stay tune di YouTube Story Indi. Yos. Kita mengupas PR yang penelusuran kali ini. Mungkin penelusuran ini tidak selesai dan ada season keduanya dan yang bikin teka-teki kita penasaran ada apa sih di atas gitu ya. Oke. Dan narasumber bisa di masyarakat ini mau di boleh sebelum ke penutupan ya. Yuk kita lanjut lagi berbincang dengan warga di sini ya, karena warga di sini yang mengetahui ada apa di sini gitu ya, merasakan apa saja di sini. Barangkali sosok-sosok yang tadi dan penelusuran yang saat ini kita lakukan nyambung dengan apa yang dibilang sama narasumber. Yuk, lanjut. Boleh tanya mungkin pernah kejadian apa sih di sini gitu yang dirasakan sama Abah gitu. Nah kan Abah udah lama kan di sini juga gitu. Begini, saya tinggal di sini sudah 5 tahun, bangunan ini sudah 9 tahun, jadi bangunan ini sudah 14 tahun kosong. Oh kosong. Ya, yang terjadi di sini pertama di rumah itu di kamar mandi sering terjadi yang aneh-aneh. Nah, yang kedua di atas, kalau orang Sunda bilang para, sering terjadi bunyi-bunyi yang sangat yang nggak masuk akal, seperti karung jatuh ke lantai. Tapi nggak bolong. Nggak bolong, nah itu yang anehnya. Ya. Terus saya tuh berkebun, di situ kan rumputnya tinggi-tinggi, lalu saya babat, terus dibakar. Nah waktu pembakaran itu ada yang aneh juga. Seperti apa? Api, warnanya api gimana coba? Merah kan? Merah. Atau warna ke kuning-kuningan oranye. ya. Tapi saya lihat api keluarnya ungu, warnanya ungu. Itu kan ya, yang aneh. Nah, satu lagi yang lebih aneh lagi, di atas itu di bekas tebangan bambu ada sesosok lingkaran ular besar sekali dan kepalanya segini, manusia. Di atasnya pakai kalau kerajaannya mahkota ya, siger gitu. Nah itu yang keanehannya. Nah terus keanehan lagi di sini di masjid. Kebetulan waktu itu orang tua di sini menanyakan ada yang ngaji. Nah, malam jam 12 ngaji. Itu yang anehnya. Padahal nggak ada yang kesini, nggak ada yang di Nggak sini. nggak ada yang di masjid. Ikutan ngaji. Nah terus tadi
di ruangan-ruangan ini Ya, itu yang tadi ditelusuri. memang tuh di sini harus dibersihkan. Ya, Dalam arti bukan sebenarnya bukan disapu. bukan. Di sini sering terjadi ya ada anak-anak muda yang nakal-nakal Iya. itu minum-minum Ya, betul. pakai tempat mabok dan ya dipakai istilah ini pacaran lah, Ya, dipakai maksiat gitu. pakai maksiat. Itulah terjadi di sini. Jadi saya mengerti tadi harus dibersihkan Bersihkan itu. gitu, pesan Oh yang iya, tadi. ngerti. Nah itu sepintas keterangan saya. Jadi silahkan ya bukan adik-adik anak-anak saya tuh silahkan di perdalam lagi di daerah sini, Boleh. terutama daerah atas. Ya, karena kan jadi teka-teki ya, Bah. Tadi ketika sosok-sosok yang masuk tuh dia menunjuknya tuh ke atas gitu. Bukan di sini. Bukan yang diem di sini. Ya, jadi itu yang menjadi teka-tekinya di atas ada apa gitu ya. Ya. Apa ada hubungannya sama sosok ular yang besar tadi? Ya. Nah terus dia puncaknya ini tadinya bekas markas tentara Betul. waktu zaman gerombolan DI. Ya. Nah, Hmm. nah terus sebelum ada bangunan ini sentralnya penjahat. Iya, gerombolan yang tadi juga masuk, Bah. Ya, Nah. penjahat sentralnya di sini. Kalau nyuri kerbau, potong di sini. Ya. Kalau ya domba itu udah nggak ada. Sampai sekarang masih ada gitu teri-terinya ini penjahat-penjahatnya Oh, sekarang juga masih ada. masih nyolong ayam. Terus ayam abah juga habis 10 ekor plus ayam pelung 2. Nah, di sini Iya, bukan tempat abah aja, di banyak. rumah-rumah yang lain Iya. juga sering terjadi pencurian. Itu gerombolannya masih ada. Nah itu. Jadi tadi tuh Ya, tipisan. kesimpulan yang tadi itu ya, Bah. Jadi di atas itu bekas pembantaian gerombolan markas juga. Nah, betul. Markas juga. Ya tadi juga si gerombolan yang masuk minta maaf gitu, hampura Iya. gitu. Emang betul gitu di sini emang apa? Pernah terjadi kejahatan-kejahatan di sini kan. Ya, Sentralnya betul, itu di betul. sini. Sentralnya di sini. Sentralnya di sini. Dan jadi PR juga buat kita ya, Bah. Buat yang di atas mungkin suatu saat nanti bisa ditelusuri lagi sama kita Silahkan. gitu ya. Silahkan. Mungkin udah Bah. Udah segitu aja penjelasan dari saya. Mungkin dari kita Story ini mengucapkan terima kasih atas perizinannya bisa menelusuri di sini, atas jamuannya juga gitu ya. Wah, jamuannya apa? Gitu, mudah-mudahan Bahannya sendiri. mudah-mudahan apa sosok yang di sini tidak mengganggu lagi lah gitu intinya. Seperti itu. Oke. Ya, kita mendoakan sosok yang di sini yang awalnya dia tidak sempurna, mungkin dengan doa kita mudah-mudahan bisa sempurna dan juga tidak mengganggu masyarakat di sini juga gitu ya. Gitu. Intinya pada penelusuran kali ini seperti itu. Ayo Kang Lip. Oke, penelusuran kali ini cukupkan sekian ya. Sudah banyak gitu ya pelajaran dan juga ada teka-teki yang mungkin kita next time bisa penelusuran lagi di daerah sini gitu ya. Sesuai tadi yang sudah saya jelaskan gitu. Ada apa pesan nggak buat penonton? Ya, buat apa pemuda-pemuda yang di sini ya sebisa mungkin jangan mengotori tempat Betul. di sini ya. Mhm. Ya kalau pacaran ya sewajarnya. Iya. Ya, jangan berbuat maksiat lah Iya. intinya gitu. Kaca ada. Sama sih, paling jangan ngotorin tempat ini, soalnya yang dari tadi bilang keganggu kan gara-gara pemuda yang Iya. suka Iya gitu. maksiat. Anda ada yang disampaikan? Ya, jadi kesimpulan dari saya
Nah, bagian saya untuk tanya. Mangga, menurut Oh, Kadika gitu. gimana? Nah, menurut saya, jadi kita tuh hidup tuh berdampingan dengan alam lain gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita saling menghargai gitu ya. Jangan sampai kita melakukan kegiatan maksiat, hal yang berbau negatif di luar manapun gitu ya. Jadi jangan berbuat-buat yang seonoh-onoh gitu di luar gitu. Gitu, dan saya pun tidak menyarankan harus di mana gitu ya, rumah negatif gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton di penelusuran kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan terhibur dan juga mendapat pelajaran atas apa yang kita sudah telusuri. Kami tidak memaksa kalian untuk percaya terhadap apa yang kami lakukan. Kami di sini hanya berbagi cerita dan pengalaman kami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.